Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman kelas C. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Ibu. Selamat sore, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Oke. Suara Bu Rista terdengar jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah untuk kelas C ini jaringan internet sudah mulai lancar kembali ya. Tadi di teman kelas A dan B itu terpaksa kuliah hanya beberapa menit, ada setengah jam atau 45 menit gitu. Kemudian jaringan internetnya Bu Rista jelek lagi, akhirnya ya terpaksa saya hentikan gitu. Nah ini tadi sore-sore kayaknya teman-teman udah mulai gagal fokus nih. Soalnya Bu Ulfa bilang ini kenapa kok numpuk semua di kelas statistik gitu. Itu, Bu, linknya yang di presensi OCW, tahu-tahu berubah, Bu. Jadi link itu. Jadi pada bingung ini pakai link yang mana gitu. Tadi awalnya itu sama-sama belum ada dosennya. Berarti Bu Rista yang udah lelah ya. Oke, Bu Rista yang salah kopas dari file PDF. Maaf ya. Emang deh Bu Rista udah lelah hari ini. Makanya hari ini tuh Bu Rista nggak open cam. Soalnya sambil rebahan. Udah baik. Makasih, Bu. Oke. Baru aja pulang dari sekolah vokasi gitu kan. Sama Bu Ulfa juga. Teman-teman kalau mau off cam juga boleh, silahkan sambil rebahan karena Bu Rista sadar ini sudah sore dan teman-teman juga pasti sudah capek. Yang penting ya tetap memperhatikan dan tetap jaga kesopanan. Oke, nggak usah berlama-lama kuliah hari ini. Jadi di perkuliahan di sore ini ngapain, ada yang di sawah gitu. Mas Alif, iya. Hati-hati Mas, nanti HP-nya kecemplung air. Lucu banget ya, pokoknya drama perkuliahan online itu ada aja. Ya, oke. Kemarin teman-teman di minggu yang kemarin sudah membahas tentang konsep fertilitas. Ada beberapa teori-teori fertilitas yang dicetuskan oleh ahli-ahli sosial, ahli demografi, ahli sosiologi, dan sebagainya. Mulai dari teori yang klasik sampai yang modern, kemudian ada ukuran-ukuran fertilitas. Nah, di minggu kali ini, pekan ini, kita akan membahas tentang konsep mortalitas. Fertilitas, mortalitas, kemudian ada migrasi sebagai 3 komponen utama dari studi demografi. Suatu populasi bisa bertambah karena adanya peristiwa kelahiran dan juga migrasi masuk. Nah, jumlah populasi di suatu wilayah juga bisa berkurang karena adanya peristiwa kematian dan juga migrasi keluar. Nah, karena itu pada pertemuan hari ini kita akan membahas sedikit mengenai konsep mortalitas. Pengertian dasar dari mortalitas. Gampang banget. Kalau fertilitas kelahiran, kalau mortalitas berasal dari kata mortal. Itu artinya singkatnya adalah kematian. Tetapi di sini ada perbedaan mendasar antara ilmu umum, ilmu medis dengan ilmu demografi, bagaimana memaknai kematian itu. Kalau dalam ilmu medis dan juga pengertian umum yang dimiliki oleh orang awam, kematian ya bisa diartikan sebagai peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Perlu ditegaskan di sini, yang namanya kematian itu harus dilalui setelah adanya peristiwa tanda-tanda kehidupan.
Jadi bayi yang dilahirkan dalam kondisi meninggal itu tidak bisa disebut bukan dalam kondisi meninggal ya. Bayi yang dilahirkan tanpa adanya tanda-tanda kehidupan itu tidak bisa dikategorikan sebagai kematian, tetapi nanti disebutnya lahir mati. Kalau yang selamat punya tanda-tanda kehidupan itu namanya lahir hidup. Nah, ini pengertian secara umum bagaimana manusia dan masyarakat itu memaknai kematian. Tapi dalam ilmu demografi kita tidak berfokus hanya pada hilangnya tanda-tanda kehidupan itu, tapi dalam demografi itu lebih menekankan pada jumlah kematian per 1.000 orang penduduk atau angka kematian kasar. Seperti itu. Jadi dalam demografi itu kita mempelajari angka kematiannya. Apakah suatu wilayah tersebut memiliki angka kelahiran yang rendah, atau sedang, atau tinggi. Di dalam demografi yang mempengaruhi dinamika penduduk, komposisi penduduk di suatu wilayah itu adalah jumlah kematiannya. Bukan penyebab kematiannya, tetapi adalah jumlah kematiannya. Penyebab kematian apapun itu bisa dihitung, bisa diakumulasikan atau bisa dikumpulkan menjadi jumlah kematian. Nah, berapa sih jumlah kematiannya? Misalnya di desanya Burista, di desa Kedung Sigit, itu dihitungnya per tahun. Kemudian dibagi per 1.000 orang penduduk. Jadi misalnya ada dalam setahun itu ada 20 orang yang meninggal. Kemudian dibagi dengan jumlah penduduk di suatu desa. Misalnya jumlah penduduknya tepat 1.000 orang gitu ya, karena desa kan kecil. Oke, tepat 1.000 orang. Berarti angka kematian di desa tersebut itu adalah 20 orang per 20 kematian per 1.000 orang penduduk. Jadi kalau teman-teman membaca berita disebutkan bahwa angka kematian misalnya angka kematian akibat corona, ini juga kasus yang kalau angka kematian penyakit seperti misalnya corona ya, berapa persen gitu dihitungnya dari jumlah populasi atau jumlah penduduk yang mengalami kejadian positif COVID-19. Nah, kalau kematiannya secara umum itu dihitungnya secara kasar itu adalah per 1.000 orang penduduk. Nah, selain kematian, kita juga harus membahas tentang morbiditas. Kalau kematian itu tadi mortalitas, morbiditas itu artinya adalah penyakit atau kesakitan. Di sini teman-teman semua dari 40 berapa ini tadi, 56 partisipan itu pasti pernah lah ya yang mengalami kesakitan atau penyakit. Entah itu penyakit yang ringan, sepele seperti masuk angin dan sebagainya. Itu masuk dalam peristiwa morbiditas. Nah, morbiditas ini bisa terjadi berkali-kali selama masa hidup seseorang. Pusing, masuk angin, dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh morbiditas. Kalau mau yang morbiditas yang berat, ada misalnya stroke, jantung, penyakit jantung, kemudian ada kanker, dan sebagainya. Nah, ternyata akumulasi dari peristiwa morbiditas itu akhirnya menghasilkan peristiwa kematian. Jadi menurut ilmu medis, itu tidak ada kematian yang terjadi secara mendadak tanpa adanya suatu peristiwa kesakitan. Kecuali teman-teman mengalami kecelakaan. Astagfirullah, kok Brista bilang gitu ya. Kecuali ada orang yang mengalami kecelakaan kerja, kecelakaan saat berkendara, dan sebagainya. Itu mungkin bisa terjadi kematian tanpa adanya penyakit, akumulasi penyakit. Tapi
mayoritas kasus kematian dalam dunia medis itu sebenarnya terjadi akibat adanya akumulasi penyakit ini yang mungkin saja dari luar tidak kelihatan, tanda-tandanya tidak kelihatan. Kemudian morbiditasnya itu diabaikan oleh orang yang berpenyakit tersebut, tidak dirasakan meskipun sering pusing tapi tidak memeriksakan diri. Nah, seperti itu. Tahu-tahu udah kena penyakit yang berat. Karena itu morbiditas itu terakumulasi, itu bisa menghasilkan kematian kalau tanpa ada pengobatan yang berarti. Nah, mortalitas itu sendiri dikaji dalam dua scope atau dua ruang lingkup yang super besar ya. Kalau dalam ilmu medis, kematian itu selalu dikaitkan dengan morbiditas. Jadi dalam ilmu medis seperti yang Bu Rista kasih panah warna merah ini, yang dipelajari adalah morbiditasnya, penyakit-penyakitnya yang menyebabkan kematian. Dan bagaimana cara mengobati penyakit ini agar tidak menyebabkan atau tidak berakhir dengan kematian. Itu ruang lingkupnya ada dalam ilmu medis, kedokteran, keperawatan, kebidanan, dan sebagainya. Nah, tapi mortalitas itu sendiri juga dipelajari dalam ilmu demografi dan ilmu sosial lainnya. Nah, perbedaannya dari ilmu-ilmu medis adalah di sini. Mortalitas itu dikaitkan dengan variabel sosial, ekonomi, dan juga budaya. Jadi, kita sebagai pelaku atau orang yang mempelajari ilmu sosial tidak berfokus pada jenis penyakit, bagaimana cara menyembuhkan penyakit ini, obatnya apa, misalnya kalau sakit pusing obatnya apa, itu masuk dalam ranah ilmu kesehatan. Sebagai seorang demograf, teman-teman nanti lebih banyak mempelajari ini. Variabel sosial, ekonomi, dan budaya apa yang menyebabkan tingginya tingkat mortalitas, yang menyebabkan rendahnya tingkat mortalitas di suatu wilayah. Ingat, fokus kita tadi adalah angka atau jumlah. Nah, tadi kan sudah ada dua kerangka besar. Dari ilmu medis itu disebutkan khusus mempelajari cara-cara mengobati morbiditas agar tidak berujung ke mortalitas, agar penyakit itu tidak berujung ke kematian. Kemudian di ilmu sosial itu masih terjadi jurang atau gap. Bagaimana sih mortalitas dan morbiditas itu dikaji gitu kan. Akhirnya ahli demografi Mosley and Chen pada tahun 1983 itu mengadaptasi teori fertilitas, di mana dalam teori fertilitas itu kan juga dikenal proximate determinant of fertility atau variabel antara yang mempengaruhi fertilitas. Misalnya usia kawin pertama, penggunaan alat kontrasepsi, kemudian ada tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di sini ternyata ahli-ahli ilmu sosial itu juga berhasil menemukan adanya proximate determinan atau variabel antara yang berpengaruh terhadap mortalitas dan juga morbiditas. Kalau kita berbicara tentang variabel antara, sebentar saya akan buatkan sedikit kerangka. Nah, misalnya di sini teksnya warna hitam. Oke. Sebentar teman-teman, saya izin untuk mengangkat telepon dulu dari Bu Rista. Baik, Bu. Ya, Bu, silakan. Baik, Bu. Silakan ya, Bu.
Oke, Bu Rista kembali. Mohon maaf ya, tadi ada telepon dulu dari Bu Rista. Mungkin untuk minggu depan, insya Allah Bu Rista itu ke Jakarta bersama dosen-dosen yang lain. Jadi Bu Rista belum bisa memastikan apakah kita bisa kuliah daring langsung via Zoom atau tidak. Jadi nanti kalau misal tidak bisa, seperti biasa akan Bu Rista berikan penugasan mandiri. Saya mohon maaf sekali lagi ya teman-teman. Oke, tadi kita membahas tentang variabel antara. Biar teman-teman ada sedikit gambaran mengenai apa itu variabel antara, Bu Rista mau ngasih ini dulu, insight. Teman-teman dulu ketika masih SMA, khususnya ya yang dari jurusan IPA, mungkin kan pernah melakukan penelitian sederhana tentang misalnya nih yang paling umum kalau Bu Rista dulu. Yang paling umum biasanya itu untuk menumbuhkan kecambah seperti itu. Nah, nanti yang diukur kan ada panjang apa ya namanya? Ekornya, ekor kecambah. Jadi ada panjang ekor kecambah, biasanya diukur seperti itu kan. Nah, di sini panjang ini masuknya panjang ekor kecambah apa lagi? Oke, panjang dari tumbuhnya kecambah itu kan masuk ke variabel yang terpengaruh. Kemudian variabel bebasnya ada apa? Biasanya teman-teman mencatatnya misalnya di sini. Misalnya ya ini teman-teman mencatatnya ada jumlah air, terus jenis tanah, tak ditambah pupuk mungkin, dan sebagainya. Nanti dihitung, misalnya yang satu pot jumlah airnya berapa, yang satu pot tidak dikasih air, yang pot ketiga airnya dibanyakan sampai menggenang kayak gitu. Jenis tanahnya juga berbeda-beda. Kemudian ada jenis pupuknya juga berbeda. Kemudian variabel terpengaruh itu adalah panjangnya, panjang kecambah itu tadi. Nah, ini kalau penelitian IPA di SMA biasanya kan seperti ini. Ketika kita masuk ke penelitian sosial dan juga penelitian di ranah yang lebih tinggi, itu kita akan menemukan variabel antara. Kadang-kadang kita akan menemukan variabel antara. Jadi kasusnya itu bukan variabel bebas langsung mempengaruhi variabel yang terpengaruh, tetapi variabel bebas itu akan mempengaruhi variabel yang terpengaruh melalui variabel antara. Jadi panahnya seperti ini. Bukan yang seperti ini ya. Tidak yang seperti ini, tetapi variabel bebas bisa mempengaruhi variabel terpengaruh itu harus melalui variabel antara lebih dulu. Contohnya kalau tadi yang sudah Bu Rista singgung, kalau di fertilitas variabel antaranya misalnya usia kawin pertama. Usia kawin pertama itu merupakan salah satu contoh variabel antara. Nah, usia kawin pertama itu sendiri merupakan subvariabel dari
variabel bebas, kondisi sosial. Ada yang menyebut kondisi sosial, ada yang menyebut kondisi demografis gitu. Karena umur itu ada yang menyebutnya demografis, faktor demografis gitu kan. Nah, di dalam mortalitas, konsep mortalitas dalam demografi, variabel antara inilah yang berpengaruh secara langsung terhadap kejadian kesakitan atau kematian. Kita kembali lagi ke slide yang tadi. Nah, jadi gambaran variabel antara itu tadi, pokoknya yang berpengaruh langsung terhadap kejadian kesakitan atau kematian. Nah, variabel bebasnya adalah kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan juga faktor institusional. Nah, di sini ternyata dalam konsep mortalitas dan morbiditas ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 variabel antara yang mempengaruhi mortalitas dan morbiditas. Contohnya adalah ini, health behaviors atau kebiasaan hidup kita. Kebiasaan hidup tentu saja kalau kebiasaannya buruk, suka makan makanan yang tidak bergizi, lebih suka makan junk food daripada makan sayur, lebih suka minum boba daripada air putih, nanti pasti akan mempengaruhi kondisi kesehatan, bisa sakit. Sakit kalau diobati bisa jadi sehat, kalau terus dibiarkan nanti akan terakumulasi dan menyebabkan kematian. Ekstrimnya seperti itu ya. Selain kebiasaan-kebiasaan hidup kita, itu juga ada environmental exposure. Maksudnya adalah kontaminasi dari lingkungan. Contohnya polusi udara. Polusi udara, kemudian air yang terkontaminasi oleh limbah berbahaya, kemudian ada tanah yang terkontaminasi oleh logam-logam berat, kemudian ada produk-produk pertanian yang menggunakan pupuk kimia, pestisida, insektisida, dan sebagainya, masuk semua ke tubuh, menyebabkan adanya peristiwa kesakitan. Walaupun jaraknya itu dari kita saat kita mengkonsumsi, misalnya mengkonsumsi makanan dengan kandungan pestisida yang sedikit misalnya, tapi kalau dalam jangka waktu lama, tahun, 10 tahun, 15 tahun, akan terakumulasi dalam tubuh dan menyebabkan peristiwa kesakitan. Selain itu juga ada faktor nutrisi. Kita pasti sudah tahu kalau setiap hari kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi yang seimbang. Ada protein, karbohidrat, serat, dan juga vitamin, mineral. Nah, tetapi ternyata kondisi sosial ekonomi manusia, kondisi sosial ekonomi penduduk itu juga berpengaruh terhadap kemampuan mereka untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tubuhnya yang seimbang ya. Seperti misalnya orang dengan kondisi sosial ekonomi yang menengah ke bawah itu akan mengalami kesulitan untuk mencukupi misalnya kebutuhan protein, kebutuhan vitamin dari buah-buahan. Apalagi di budaya Indonesia di mana buah-buahan itu adalah sesuatu yang mahal, maka tentu saja akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Selanjutnya yang sudah Bu Rista singgung, ada faktor injury atau kecelakaan, cedera. Ini adalah faktor yang kadang tidak disengaja, tapi juga kondisi sosial ekonomi itu berpengaruh terhadap faktor injury. Misalnya orang-orang yang bekerja di pabrik, orang-orang yang bekerja sebagai kuli bangunan itu akan lebih rentan terkena cedera daripada kaum pekerja kantoran. Tapi nanti pekerja kantoran itu biasanya buruknya di sini. Kebiasaan hidupnya itu. Yang kalau makan siang lebih pilih KFC daripada rujak. Misalnya seperti itu. Nah, selain itu ada personal illness control. Maksudnya adalah bagaimana seseorang itu
memiliki kesadaran terhadap kesehatannya. Atau misalnya kalau sudah sakit, apakah mereka akan sadar kemudian segera melakukan treatment atau pengobatan, atau justru penyakitnya itu dibiarkan saja. Biasanya kalau orang-orang crazy rich ya, sakit batuk sedikit saja langsung ke Australia atau ke Singapura untuk melakukan pengobatan. Tapi kalau orang yang kondisi sosial ekonominya menengah ke bawah, batuk aja, batuk menahun masih ditahan-tahan, dianggap biasa saja gitu. Paling cuma capek gitu kan. Kalau kayak Budista pusing gitu, udah minum obat Panadol 1, udah selesai. Kalau Crazy Rich beda lagi. Kalau pusing langsung ke rumah sakit yang internasional buat berobat. Nah, maka dari itu, sekali lagi, kondisi sosial ekonomi itu juga berpengaruh terhadap personal control terhadap kesehatan itu. Orang-orang dengan kondisi sosial yang tinggi, menengah ke atas, misalnya sudah berpendidikan, mahasiswa, seperti teman-teman juga akan lebih sadar upaya preventif, upaya-upaya untuk menanggulangi terjadinya penyakit. Contohnya, yang mudah saja, kita selalu cuci tangan sebelum makan. Kita minum air yang bersih. Kita tidak minum air sembarangan. Contohnya seperti itu. Membatasi asupan kafein, gula, dan sebagainya. Olahraga, jalan kaki dari rumah ke kampus, itu juga termasuk salah satu bentuk preventif agar tubuh kita selalu sehat. Nah, kalau pengobatan dan langkah preventif itu tadi berhasil, maka yang sakit bisa menjadi sehat, dan yang sehat tetap akan sehat. Tapi kalau personal illness control-nya jelek, sakit tidak diobati atau sudah terlambat dan tidak bisa diobati, orang yang mengalami kesakitan ini bisa saja akhirnya akan berujung ke kematian. Jadi ingat, dalam variabel demografi yang kita tekankan adalah bagaimana kondisi sosial, ekonomi, culture, lingkungan itu berpengaruh terhadap kematian dan juga kesakitan. Tuh. Nah, kalau kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang transisi demografi, sekarang kita akan menyinggung tentang transisi epidemiologi. Wah, ternyata tuh di dunia ini tuh ya, ketika masyarakat itu mengalami transisi demografi, ternyata juga beriringan dengan adanya transisi epidemiologi. Jadi, transisi epidemiologi ini berbeda, sama halnya dengan transisi demografi yang berbeda antara negara maju dan negara sedang berkembang. Transisi penyakitnya itu sendiri, kondisi penyakit yang diderita oleh warganya di negara sedang berkembang itu juga berbeda. Nah, umumnya di negara sedang berkembang itu mengalami 3 tahapan transisi epidemiologi. Yang pertama adalah the age of pestilence and famine. Ini terjadi pada masa dulu ya, kerajaan sampai zaman penjajahan, zaman kolonial dan sebagainya. Sampai ke masa-masa setelah Perang Dunia Kedua, lebih sedikit begitu. Tanda-tandanya pada masa ini adalah angka harapan hidup yang rendah. Bahkan orang-orang itu harapan hidupnya kurang dari 40 tahun loh. Bandingkan dengan zaman saat ini yang angka harapan hidup itu sudah 73 tahun. Dulu orang-orang untuk mencapai 40 tahun aja susahnya setengah mati gitu. Karena banyak faktor ya. Contohnya ini ada wabah, kelaparan, karena dulu persediaan pangan dan teknologi pertanian itu super terbatas. Angka kematian tinggi, karena itu tadi ada wabah, kelaparan, peperangan, dan sebagainya. Kemudian, pertumbuhan penduduk tidak terkontrol. Kalau teman-teman ingat kemarin di transisi demografi yang tahap pertama, angka kelahiran tinggi, tapi angka kematiannya juga tinggi. Jadi walaupun jumlah penduduknya itu relatif stagnan, tapi
dalam penduduk itu sendiri, di tengah-tengah penduduk itu sendiri, pertumbuhannya itu tidak terkontrol. Artinya tingkat kelahiran itu tinggi sekali karena belum ada yang namanya metode kontrasepsi. Tidak ada kesadaran untuk membatasi jumlah kelahiran dan sebagainya. Pada masa-masa kegelapan, Budista bilangnya ini masa-masa kegelapan. Oke, pada masa-masa ini penyakit yang umum yang diderita oleh masyarakat itu adalah mayoritas disebabkan oleh mikroba. Ada bakteri, ada virus, gizi buruk, penyakit menular, TBC misalnya, demam berdarah, sanitasi dan higienitas yang buruk. Orang zaman dulu itu kan belum mengutamakan yang namanya sanitasi dan higienitas. Mereka masih suka BAB sembarangan di sungai, misalnya, kemudian airnya diminum, menyebabkan mikroba masuk ke dalam tubuh. Akhirnya mereka terkena diare. Kalau orang kesehatan menyebutnya apa ya, yang disentri, diare yang parah, disentri. Pada masa itu orang diare saja itu bisa menyebabkan kematian karena belum ada yang namanya pengetahuan tentang oralit. Belum ada teknologi bernama infus. Gizi buruk karena ini tadi kondisi kelaparan yang ekstrim. Anak-anak hanya tinggal tulang belulang dengan perut yang buncit misalnya. Nah, setelah itu ada perbaikan kondisi ekonomi di negara tersebut, di negara sedang berkembang ini ya. Kemudian masuklah kita ke tahap yang kedua ini, the age of receding pandemics. Nah, ini tandanya seperti ini. Pandemi yang disebabkan oleh virus, mikroba, ada gizi buruk itu juga pandemi loh ya. Kemudian penyakit menular dan sebagainya itu juga masuk ke pandemi pada masa ini. Masa yang pestilence and famine ini. Angka kematian perlahan turun. Nah, kejadian penyakit epidemi itu seperti demam berdarah dan sebagainya itu turun. Karena kondisi kesehatan mulai membaik, angka kematian mulai turun, itu maka angka harapan hidup masyarakat itu meningkat sampai 55 tahun. Kalau di tahap 1 itu tadi mayoritas orang-orang yang meninggal itu karena penyakit infeksi, nah di yang tahap 2 ini mulai terjadi pergeseran. Penyakit infeksi sudah bisa diatasi, sudah ada obatnya. Misalnya, orang diare sudah bisa diobati dengan oralit. Demam berdarah bisa diobati, dibawa ke rumah sakit. Nah, penyebab kematiannya beralih ke penyakit yang degeneratif. Penyakit karena pola hidup, konsumsi makanan, dan sebagainya. Yang tidak menular. Contohnya stroke, serangan jantung, jantung koroner, sampai asam urat, itu juga degeneratif. Diabetes itu juga termasuk degeneratif. Nah, mulai beralih nih orang-orang masyarakat itu mulai meninggal karena penyakit yang degeneratif, bukan hanya penyakit akibat infeksi bakteri itu tadi. Nah, kemudian kondisi kesehatan semakin membaik. Karena tingkat ekonomi suatu negara itu semakin baik, maka kondisi kesejahteraan, sarana dan prasarana kesehatan semakin baik, maka mereka bisa masuk ke tahap yang ketiga, di mana angka kematian mulai turun signifikan. Tentunya kalau kematian turun signifikan ini disebabkan karena perbaikan kondisi kesehatan masyarakat, perbaikan sarana prasarana kesehatan, dan juga adanya kedamaian. Maksudnya tidak ada perang lagi, bukan masuk dalam wilayah konflik, tidak seperti di Timur Tengah saat ini, seperti itu. Nah, ketika sudah masuk ke step atau tahapan yang ketiga ini, angka harapan hidup masyarakat itu sudah lebih dari 70 tahun. Seperti Indonesia saat ini, itu sudah lebih dari 70 tahun angka harapan hidup, baik laki-laki atau perempuan. Tapi
ini yang jadi masalah saat ini. Bukan berarti step 3 kemudian tidak ada masalah kesehatan sama sekali, tetapi justru terjadi masalah ini di negara sedang berkembang. Ada triple burden of disease. Jadi ada 3 masalah kesehatan di negara sedang berkembang. Jadi hambatannya itu apa? Yang pertama, contohnya ya kita sebut saja di Indonesia. Penyakit akibat infeksi itu masih ada, walaupun bisa diatasi, tetapi angkanya masih cukup banyak terjadi di masyarakat. Gizi buruk di Indonesia juga masih ada, anak-anak yang stunting, masyarakat yang kekurangan pangan, dan sebagainya. Kematian bayi, kematian ibu itu juga masih tinggi di Indonesia. Ini belum teratasi. Kemudian datanglah penyakit ini tadi. Ada penyakit yang tidak menular, yang degeneratif tadi seperti kanker, stroke, dan sebagainya itu, bahkan sampai mental illness. Orang stres karena pekerjaan, akhirnya bunuh diri, dan sebagainya. Itu mulai meningkat di sini, muncul perlahan-lahan, dan kalau dibuat grafik itu grafiknya terus meningkat. Kemudian muncul masalah kesehatan karena perubahan iklim dan gaya hidup. Selain ada penyakit yang menular, ada penyakit degeneratif, ternyata juga muncul masalah kesehatan karena misalnya perubahan iklim, seperti pencemaran lingkungan, gaya hidup yang kurang sehat. Jadi di tahap 3 ini bukannya masalah kesehatan tuh hilang sama sekali, justru yang terjadi di negara sedang berkembang ini adalah satu masalah belum teratasi, masalah kesehatan yang lain sudah muncul. Seperti itu. Kalau di negara maju yang infeksi, kalau kita tidak membicarakan, tidak memasukkan pandemi global COVID-19 ini, kita mengesampingkan itu dulu, penyakit akibat infeksi itu sudah bisa diatasi. Sesekali terjadi, tapi bisa diatasi dan tidak menyebabkan kematian. Gizi buruk. Siapa yang gizi buruk di negara yang maju kan tidak ada. Kematian ibu dan bayi itu sangat rendah. Nah, yang di negara sedang berkembang yang tinggi itu ini. Ada orang kanker, stroke, diabetes itu di negara sedang berkembang jauh lebih tinggi daripada di negara maju itu kemunculannya lebih tinggi daripada di negara sedang berkembang. Mental illness apalagi di negara yang persaingannya sangat tinggi seperti Jepang, Korea, di mana persaingan kerja, persaingan sekolah dan sebagainya itu cukup hebat. Mental illness itu mudah sekali muncul. Perubahan iklim dan gaya hidup pasti mereka juga mengalaminya. Itulah perbedaannya dari kondisi epidemiologi di negara maju dan negara sedang berkembang. Nah, di sini untuk mengukur kesejahteraan suatu wilayah, baik provinsi ataupun negara, itu kita melihatnya dari ini, mortalitas dan morbiditas bayi dan balita. Suatu wilayah itu dikatakan sejahtera kalau angka kematian bayi dan balitanya itu rendah. Ternyata penyebab kematian dan kesakitan bayi balita itu juga disebabkan oleh 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 faktor. Kontaminasi lingkungan, tadi seperti yang proximat determinan tadi, kekurangan nutrisi, cedera, kontrol personal, itu sama seperti proximat determinan. Tapi karena bayi dan balita itu lekat sekali dengan orang tua, khususnya ibu, maka ada faktor ini, faktor maternal, yang juga mempengaruhi kesehatan ibu dan juga bayinya. Misalnya seperti umurnya ini maksudnya umur ibu, usia kawin pertama, umur ibu ketika melahirkan itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan bayi. Jangan coba-coba untuk meniru tren menikah muda sampai akhirnya umur 15 tahun sudah melahirkan seperti itu. Ya kalau melihat di TV-TV itu terlihat so sweet, tapi dampak negatifnya itu justru yang tidak diungkapkan oleh media massa.
tidak diungkapkan oleh sinetron-sinetron seperti itu. Dampaknya bisa terbawa ke anaknya. Mungkin ada kelainan genetik, kematian ibu itu sangat tinggi. Resiko kematian ibu yang melahirkan terlalu muda di usia masih di bawah 20 tahun itu sangat tinggi. Karena memang secara fisiologis ibu itu di bawah 20 tahun itu belum fisiknya itu belum siap untuk melahirkan. Interval melahirkan juga mempengaruhi kualitas anak, kualitas kesehatan anaknya. Orang yang terlalu sering melahirkan itu mungkin bisa jadi anaknya itu akan mengalami semacam kelainan. Bisa jadi loh, bisa jadi. Kemudian kalau misalnya setahun melahirkan satu gitu ya, setiap tahun melahirkan sampai anaknya 11 gitu. Nanti kan otomatis anak yang pertama misalnya masih usia 1 tahun. Kemudian dia sudah memiliki anak lagi, ibunya sudah memiliki anak lagi. Otomatis anak yang pertama yang tua itu tadi harus disapih, tidak mendapatkan ASI eksklusif karena harus diberikan ke adiknya. Begitu terus. Akhirnya si bayi itu tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 24 bulan. Itu juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Oh, ternyata sangat kompleks sekali ya, gitu. Bukan hanya perkara cinta-cintaan gitu. Kalau teman-teman mau menikah muda itu bukan perkara cinta-cintaan doang gitu. Tapi harus dipikirkan juga bagaimana kualitas anaknya nanti kalau melahirkan di usia muda, kesiapan mental orang tua juga, kesiapan ekonomi juga. Melahirkan itu butuh biaya walaupun ada BPJS. Nah, gitu. Selain itu, yang penting karena kita akan melakukan perhitungan-perhitungan mortalitas dalam ilmu demografi, kita harus bisa membedakan mana sih yang bisa dihitung sebagai peristiwa kematian dan mana sih yang dihitung lahir mati. Tuh. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan gambar pada slide ini. Jadi di sini adalah peristiwa-peristiwa di sekitar momen kelahiran. Rumit karena beda seminggu saja itu sudah beda istilahnya. Jadi gini, teman-teman belum tahu ya berapa ini. Wanita itu mengandung mulai dari periode terakhir menstruasi sampai dengan melahirkan itu adalah totalnya 40 minggu. Kalau normal 40 minggu. Jadi ketika terjadi peristiwa keguguran mulai dari keluarnya janin dari dalam rahim pada usia sampai 28 minggu itu masih dinamakan dengan peristiwa abortus. Tidak dicatat sebagai kematian, tapi peristiwa abortus. Seperti yang di berita-berita adanya aborsi gitu kan. Abortus. Budista juga pernah mengalami ini waktu hamil pertama. Masih usia berapa minggu, masih 1 bulan lebih sedikit, mungkin usia 6 minggu kali ya. Budista mengalami keguguran. Tentu saja tidak dicatat sebagai peristiwa kematian bayi, tapi dicatatnya sebagai peristiwa abortus. Seperti itu. Batasnya adalah usia 28 minggu. 28 dibagi 4 itu 7. Jadi ketika seorang ibu sudah mengandung sampai usia 7 bulan, kemudian terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Misalnya, kalau 7 bulan kemudian janinnya lahir, tapi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, itu namanya adalah kelahiran prematur. Dihitung sebagai kelahiran karena hidup ya. Angka fertilitas bertambah. Tapi kalau selama waktu 7 bulan ini ke atas sampai periode 9 bulan ini, kemudian janinnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan di dalam perut, tapi tidak ada detak jantungnya, mungkin karena kelainan atau apa, atau mungkin terjadi infeksi dan sebagainya. Tapi kan karena janin itu besar, si ibu harus tetap
mengeluarkan janin tersebut. Kalau di istilah kedokteran ini bukan lagi janin ya. Dulu dosen Bu Rista bilang kalau 7 bulan ke atas itu sudah bukan disebut janin. Kalau 7 bulan ke bawah masih disebut janin. Tapi kalau ini itu sudah bisa disebut bayi. Bayi dalam rahim gitu. Nah, peristiwanya kalau memang tadi tidak ada tanda-tanda kehidupan, itu nanti akan lahir mati. Lahir mati itu tidak dihitung sebagai peristiwa mortalitas karena sudah meninggal dari sejak dalam kandungan. Nah, seperti itu. Kemudian tepat pada periode 9 bulan 10 hari, 40 minggu, bayinya lahir dengan selamat. Tetapi ketika 7 hari meninggal itu disebut kematian dini. Kematian bayi baru lahir. Ada yang dini. Sesaat setelah lahir sampai saat setelah lahir ada detak jantung menunjukkan tanda-tanda kehidupan sampai periode 7 hari setelah kelahiran, itu kematian bayi baru lahir yang tergolong dini. Sedangkan kalau mencapai usia 28 hari kemudian meninggal, itu disebut dengan kematian bayi baru lahir. Nanti istilahnya adalah neonatal infant mortality rate. NIMR. Batasnya adalah 28 hari. Infant. Nah, ketika 28 hari sampai 1 tahun, bayi itu kemudian meninggal pada periode ini 28 hari ke atas sampai batasnya adalah ulang tahunnya yang pertama, itu disebut dengan kematian post neonatal atau pasca neonatal. Nah, ini peristiwanya terjadi batasnya adalah 1 tahun. Infant mortality rate itu batasnya adalah ke usia 1 tahun, ulang tahun pertama. Ketika sudah 1 tahun ke atas itu tidak lagi disebut bayi, tapi masuk batita dan balita. Bayi di bawah 3 tahun, bayi juga ya. Pokoknya bayi di bawah 3 tahun dan anak-anak di bawah 5 tahun. Istilahnya memang agak rancu ya, bayi dan balita. Tapi secara medis, bayi itu ya batasnya hanya sampai 1 tahun ini. Nah, ini teman-teman bisa pelajari sendiri nanti pengukuran mortalitas. Ada angka kematian kasar yang seperti Bu Rista jelaskan tadi di slide pertama. Berapa orang yang meninggal per 1000 jumlah penduduk. Mudah sekali ini, dan ini adalah angka yang paling dasar. Ukuran mortalitas yang paling dasar, paling kasar, tapi bisa untuk menjelaskan secara gambaran awal bagaimana tingkat kematian di suatu wilayah. Kemudian ada angka kematian menurut umur. Kalau angka kematian menurut umur itu biasanya dikategorikan atau digolongkan menurut periode 5 tahunan. Jadi mungkin angka kematian mulai dari 0, usia 0 sampai 4. Angka kematian usia 5 sampai 9 dan seterusnya. Kemudian ada IMR. IMR itu yang kita utik-utik tadi di bagian sebelumnya, angka kematian bayi. Batasnya adalah usia bayi 1 tahun, ulang tahun pertama. Angka kematian balita, U5MR. Maksudnya adalah under 5 years mortality rate. Jadi angka kematian balita di bawah usia 5 tahun. Angka kematian anak. Ada lagi, beda lagi dengan kematian balita. Ini periodenya adalah 1 sampai 4 tahun. Selain itu, selain angka-angka kematian ini, mortalitas juga berkaitan dengan angka harapan hidup. Semakin rendah angka kematian di suatu wilayah, itu angka harapan hidupnya akan semakin meningkat. Seperti itu tadi. Angka harapan hidup, sorry kok saya baca. Angka harapan
harapan hidup. Angka harapan hidup itu dibedakan jadi 2 ya. Laki-laki, ada yang umum. Itu maksudnya both sexes, laki-laki dan juga perempuan. Ada untuk laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Dan gini aja deh, singkat. Nah, gini. Jadi angka harapan hidup itu jenisnya ada banyak ya. Ada angka harapan hidup buat seksis umum untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya menurut hasil SDKI tahun 2000 berapa 2015 buat seksis untuk Indonesia angka harapan hidup itu sudah mencapai 73 tahun kalau nggak salah. Nanti teman-teman bisa cari sendiri, koreksi sendiri. Uniknya, angka harapan hidup laki-laki itu lebih rendah daripada angka harapan hidup perempuan. Saya lupa jumlah tepatnya berapa, nominal tepatnya berapa, tapi angka harapan hidup laki-laki itu pokoknya di bawah perempuan. Mungkin karena laki-laki banyak tingkah kali ya. Itulah kenapa kita lebih banyak menemukan adanya lansia-lansia janda daripada lansia-lansia mbah-mbah kakung seperti itu. Karena ternyata secara demografis setelah diteliti ya angka harapan hidup laki-laki itu lebih rendah daripada perempuan untuk kondisi sosial ekonomi saat ini. Kemudian ada angka harapan hidup saat lahir yang dilambangkan dengan E0. Ini nolnya ini harusnya di atas, tapi ya udah saya tulis begini saja. E0. Nol itu kadang ditulis sebagai nol kecil di bawah, tapi ada juga buku yang menulisnya itu kayak pangkat gitu di atas ya. Tapi saya tulis begini saja untuk saat ini. Nah, lucunya lagi, angka harapan hidup saat lahir ini, kalau tadi laki-laki kan angka harapan hidupnya setelah dewasa kan lebih rendah daripada perempuan. Nah, ternyata angka harapan hidup saat lahir, laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Tapi ketika dewasa, kenapa justru lebih rendah? Laki-laki justru hanya lebih rendah. Jadi E0 laki-laki. Jadi angka harapan hidup untuk saat lahir itu biasanya diperbandingan gini ya. Biasanya gini. Jadi gini, angka harapan hidup saat lahir untuk laki-laki dibanding perempuan itu adalah 105/100. Jadi ketika lahir orang itu yang bayi laki-laki itu diharapkan atau kemungkinan bisa hidup sampai 105 tahun. Sedangkan yang perempuan itu sampai 100 tahun. Ini didapatkan angka ini menurut perhitungan statistik dan juga proyeksi dari yang dinamakan life table atau tabel kematian. Oke, sepertinya slide saya sudah habis. Ya, benar sudah habis. Teman-teman mungkin ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Mas Jabanur, silahkan. Sebelumnya maaf off cam, Bu, jaringan. Iya, apa-apa. Oke, saya mau nanya, kalau misalkan warga negara asing hitungan negara kita meninggal di negara lain. Sorry Mas, tadi suaranya terputus-putus. Tolong diulangi lagi ya. Beneran jaringan saya berarti. Oke, bisa gini. ditulis di chat aja kalau memang susah jaringannya. Coba saya sekali lagi ya, Bu. Iya, oke.
bagaimana jika ada warga negara asing yang meninggal di negara kita? Itu pendataan demografinya bagaimana ya Bu? Apa kita serahkan ke negara atau bagaimana? Dan kalau sebaliknya gimana Bu? Kalau misalnya warga negara kita meninggal di luar negeri gitu Bu, apakah ikut di data di negara kita juga atau gimana Bu? Oke, jadi saya akan menjawab ini berdasarkan dua kajian ya, Mas. Ya. Dua kajian. Yang pertama adalah kajian demografi. Ada hitung-hitungannya nanti di semester 3. Teman-teman nanti akan ketemu dasar demografi. Saya clear dulu yang ini. Oh, kalau di demografi, itu yang didata semua orang. Jadi ketika mendata angka kematian, jadi di dalam ilmu demografi itu, mereka juga akan memperhitungkan orang-orang asing yang meninggal di wilayah Indonesia, misalnya gitu. Kecuali orang-orang asingnya itu hanya leisure, sehari 2 hari atau seminggu berada di Indonesia, misalnya untuk kegiatan wisata kayak gitu. Misalnya ada pekerja atau orang asing yang menikah dengan orang Indonesia tapi masih berkeluarga negaraan asing, kemudian meninggal, itu juga masuk di data di kematian yang demografi. Gitu. Berbeda dengan nanti teman-teman ketika praktik di Dukcapil, itu berbeda lagi konsepnya. Kalau di demografi ini kan yang pendataan ini bertujuan untuk menentukan berapa jumlah orang yang meninggal di suatu wilayah. Angka kematiannya tinggi atau rendah gitu kan. Kalau di Dukcapil itu kan fokusnya adalah pendataan administratif. Nah, pendataannya administratif. Kalau ada orang luar yang meninggal, ya didata. Orang luar, kematian orang luar, didata. Tetapi tidak masuk dalam kematian penduduk secara de jure. Tapi masuk dalam kematian penduduk secara de facto. Teman-teman kalau masih ingat pada materi kita kemarin yang bab sensus penduduk, ada sensus de facto, ada sensus de jure, itu kan di sensus juga didata orang-orang asing yang secara faktanya itu ada di wilayah Indonesia. Kematian orang asing juga didata karena secara fakta mereka memang meninggal di wilayah Indonesia. Tapi data ini nanti akan dikirimkan ke Kedubes misalnya. Kedubes asalnya dari mana, misalnya Kedubes Amerika Serikat dan sebagainya. Mereka akan memasukkan data kematian warganya itu ke sistem mereka untuk keperluan administratif itu sendiri gitu. Nah, seperti itu. Kalau di orang luar yang meninggal, kebalik ya, orang Indonesia yang meninggal di luar itu pasti didata oleh Dukcapil juga. Negara di mana mereka tinggal, misalnya jadi TKI di Malaysia. Malaysia pasti akan melaporkan ke Kedutaan Indonesia. Kedutaan Indonesia kemudian akan membuat laporan ke Dukcapil agar didata. Berarti ada warganya yang meninggal di luar negeri. Seperti itu. Bagaimana? Jadi saling membantu ya? Iya. Oke, paham Bu. Kadang data demografi itu juga memanfaatkan data dari BPS gitu. Tingkat kematian itu datanya diambil dari beberapa sumber. Ada yang sumber langsung, ada yang sumber tidak langsung. Yang sumber langsung bisa dari Dukcapil ini tentu saja. Dukcapil nanti akan mengumpulkan ke BPS gitu kan. Kemudian
ada sumber yang tidak langsung berdasarkan estimasi tertentu yang nanti teman-teman akan pelajari di teknik demografi. Ketemu lagi sama Bu Rista nanti, kita hitung-hitungan bersama. Nah, gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Budi. Ya, bagaimana cara mengetahui jumlah kematian di masyarakat secara pasti? Soalnya kan selama ini masyarakat masih minim kesadaran untuk mengurus surat keterangan kematian di Dukcapil. Seperti itu. Oke. Ini dilema ya, Mas. Kita pengennya yang ideal, secara pasti. Kalau secara pasti di masyarakat itu semua sudah melaporkan, bahkan bayi yang lahir sedetik kemudian meninggal sedetik, tapi jantungnya berdetak, tapi kemudian meninggal, itu kan sudah termasuk dalam kematian ya, infant mortality rate ranahnya. Tapi kan lemah sekali ya pelaporan di bidang itu. Jadi sampai saat ini pun di Indonesia itu untuk mengukur tingkat kematian itu masih menggunakan asumsi-asumsi dan perhitungan tidak langsung. Jadi kalau teman-teman nanti melihat di BPS, berapa sih IMR, misalnya infant mortality rate ya, itu datanya itu digabungkan antara data yang dari SDKI misalnya, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, kemudian masih harus dilakukan perhitungan. Sampai nanti ketemu perhitungan. Selanjutnya beberapa langkah perhitungan sampai nanti ketemu IMR itu berapa gitu. Sampai ketemu IMR-nya. Nah, ini kan PR banget ya buat negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Bagaimana melaporkan kematian biar mereka itu tertib melaporkan kematian. Salah satunya kalau di kota sebelum dikuburkan itu orang keluarga itu sudah harus mengantongi yang namanya surat keterangan kematian. Yang saya tahu saat ini seperti itu. Jadi di kota-kota besar itu administratifnya sudah cukup baik. Jadi istilahnya ini kan juga terkait dengan dinas pemakaman. Kalau kita berbicara misalnya di kota besar seperti Jakarta, itu ada dinas pemakaman. Jadi dinas pemakaman tidak akan menerima kalau mereka belum mengurus administratif. Administratif sederhana ya, bukan sampai ke akta, tapi surat keterangan kematian yang biasanya di desa saja cukup gitu. Kok desa sih, kan di kota, di kelurahan, maksudnya di kelurahan aja cukup. Nah, kemarin nih ada tetangga Bu Rista yang meninggal juga, mbak-mbak sudah tua gitu. Saya lihat ini sudah mulai ada perubahan pencatatan kematian. Kalau dulu keluarganya yang sedang berduka harus ke sana kemari mengurus, saya lihat itu pengumuman kematian masih tetangganya Bu Rista itu meninggal tengah malam gitu kan, diumumkan di masjid subuh, setelah sholat subuh gitu kan. Jam 6 pagi kepala dusun itu sudah menuju ke rumah duka untuk mendata yang meninggal tersebut. Jadi istilahnya mereka itu, pemerintah sekarang itu jemput bola, bukan lagi mengharapkan keluarga yang sedang berduka untuk mengurus administratif, tapi mereka sudah jemput bola. Kepala dusun, ketua RT misalnya itu sudah mendatangi rumah duka untuk membuatkan dokumen administratifnya yang sederhana dulu, seperti itu, Mas. Bagaimana? Baik, Bu, bisa dimengerti. Soalnya kan yang jadi masalah sekarang kan kadang keluarga itu ngurusnya cuma sampai RT, kelurahan gitu, toh, nggak sampai ke Dukcapil kan. Iya. Nah, ini info lagi nih. Sekarang sudah bagus kok. Mereka sudah sadar diri, pemerintah itu. Oh, ya. Jadi keluarga itu udah nggak perlu lagi ini mengurus sampai Dukcapil untuk akta kematian. Desa yang menguruskan. Sekarang seperti itu. Oh, siap-siap. Terima Ya. kasih Bu atas pencerahannya. Bahkan kita kalau mau merubah KTP itu sekarang cukup di desa loh.
Kemarin Bu Rista mengubah KTP untuk keterangan jenis pekerjaan itu kalau pekerjaannya memang apa ya, pekerjaan yang formal, ada SK, surat keterangan, itu cukup sampai di desa. Nanti pihak desa yang akan menguruskan. Kita kembali lagi beberapa hari ke desa. Itu kan jauh lebih mudah dan lebih terjangkau ya untuk masyarakat. Apalagi kalau pusat kota, pusat kabupatennya itu jauh, tidak ada waktu misalnya untuk ibu-ibu seperti Bu Rista dengan 2 anak gitu. Tidak perlu antri seharian juga gitu. Semoga saja administrasi kependudukan itu semakin baik. Jadi kalau administrasi kependudukan itu sudah baik sekali, perhitungan variabel demografi, kelahiran, kematian, dan juga migrasi itu tidak perlu dengan hitung-hitungan estimasi-estimasi yang sulit. Karena datanya sudah ada. Kita tinggal per gitu aja. Berapa jumlah kematian per jumlah penduduknya. Berapa jumlah kematian bayi yang mati per berapa jumlah bayi yang hidup. Sesederhana itu. Adanya perhitungan yang sulit karena datanya tidak komplit atau datanya banyak kekurangan. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Bertanya, Bu. Ya, silakan Mas. Siapa ini? Tidak terlihat namanya. Restu, Bu. Oh ya, Mas Restu. Oke. Baik. Tadi kan sudah dibahas Bu Rista kematian janin dan anak. Lalu apakah kematian ibu melahirkan juga ada penghitungan khususnya dalam ilmu demografi seperti kematian janin dan anak tadi, Bu? Iya, Mas. Ada perhitungannya. Angka kematian ibu. Di sini belum Bu Rista sebutkan ya. Oh, oke, keliwatan. Jadi, angka kematian ibu itu juga vital sekali untuk menentukan kesejahteraan suatu wilayah. Untuk menentukan tingkat kesejahteraan. Jadi kalau angka kematian ibu itu tinggi, itu berarti kondisi kesehatan wilayah, fasilitas kesehatan, dan juga sampai sosial ekonominya itu juga patut dipertanyakan gitu. Kalau di SDKI itu disebutnya dengan istilah AKI, angka kematian ibu. Kematian ibu itu yang disebut ya setelah melahirkan. Pada masa periode nifas dan menyusui itu masih disebut dengan angka kematian ibu. Tapi kalau sampai bertahun-tahun setelah melahirkan, meskipun masih punya anak ya, yang namanya ibu kan, walaupun anaknya sudah gede kan tetap dipanggil ibu. Itu sudah bukan ranahnya angka kematian ibu lagi, tapi sudah masuk ke angka kematian kasar atau nanti juga bisa angka kematian menurut umur. Gitu. Yang perlu ditekankan, angka kematian ibu itu maksudnya adalah angka kematian di sekitar peristiwa melahirkan. Mulai dari saat hamil, kemudian melahirkan, nifas, menyusui, itu adalah peristiwa-peristiwa atau waktu-waktu krusial di mana angka kematian ibu itu mungkin terjadi. Gitu. Ya, bagaimana Mas Restu Bintang? Baik, Bu. Mbak-mbak mungkin ada yang mau bertanya? Sudah ada 4 mas-mas tadi yang bertanya, mungkin mbak-mbaknya ganti giliran. Oh iya, untuk yang ini, proximate determinant of mortality dan morbidity ini sudah Bu Rista kirim. Kalau mau baca lebih lanjut, itu filenya ada di Google Drive ya, bersama dengan PPT ini. Silahkan dicari saja yang judulnya proximate determinant of mortality. Nanti teman-teman bisa pelajari poin-poin variabel antaranya, itu penjelasannya bagaimana kok bisa mempengaruhi kesakitan dan juga kematian. Oke, yuk teman-teman yang ada yang mau ditanyakan.
Kalau sudah tidak ada yang iya Mbak Nandia. Ya Bu, saya izin bertanya. Jadi pada saat setelah kejadian kematian kan kita mengurus administrasi atau pelaporan kejadian kematian. Ya. Nah, di kondisi Indonesia saat ini ada beberapa masyarakat yang mungkin berpikir akta kematian itu belum terlalu penting untuk pengadministrasian di dinas catatan sipil gitu ya Bu. Jadi untuk akta kematian sendiri itu apakah termasuk hal yang paling penting di sini atau enggak Bu? Oke. Jadi akta kematian itu kalau dibilang penting sih ya relatif ya. Seperti yang Bu Rista bilang ketika masa penjelasan Sersius kemarin. Akta kematian itu hanya saat ini, realitas saat ini banyak digunakan untuk klaim ketika seseorang memiliki asuransi atau dana pensiun. Itu penting karena harus menyertakan itu. Begitu juga misalnya kalau yang meninggal punya hutang di bank dan ingin hutangnya lunas itu maka pihak ahli waris harus menyetorkan akta kematian ke bank gitu. Seperti itu. Hanya pada urusan-urusan yang berkaitan dengan unsur ekonomi saja ya, urusan-urusan terkait dengan keuangan saja. Realitanya seperti itu. Karena itulah banyak orang yang tidak tertarik untuk membuat akta kematian. Kalau misalnya orang desa, petani, buat apa akta kematian? Kan tidak hanya secari kertas yang tidak bisa digunakan untuk apa-apa gitu loh. Tidak ada klaim apapun yang bisa menghasilkan uang. Istilah kasarnya seperti itu ya. Maka dari itu tadi, pencatatan kematian itu sangat lemah karena yaitu akta kematian yang value atau nilainya itu tidak sebegitu tingginya dibandingkan dengan akta kelahiran. Karena itu tadi salah satu solusinya pemerintah mulai jemput bola agar masyarakat itu mau tidak mau karena sudah ada yang mendatangi akhirnya mereka mencatatkan kematian keluarganya gitu Mbak. Oke Mbak Seli Karisma, ya silakan. Terima kasih Bu. Ibu, maaf, saya izin bertanya. Ini kan tadi yang sudah diceritakan banyak yang kasus yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya kasus yang di luar negeri sendiri tuh apa sih Bu yang ngebedain sama demografi yang ada di Indonesia? Kan kalau misalnya kita lihat negara maju, kayaknya seimbang gitu. Maksudnya selain tadi yang tentang bunuh diri itu, apa sih Bu yang ngebedain? Apakah tergantung pemerintahnya atau ada peran lain dari demografi itu sendiri? Makasih Ibu. Iya. Jadi di sini ya yang ditekankan kan kalau di negara sedang berkembang saat ini mengalami triple burden of disease. Nah, kalau di negara maju karena kemajuan teknologi di bidang kesehatan, kedokteran, pengobatan, kemudian taraf ekonomi masyarakat yang menengah ke atas, kesejahteraan masyarakat yang tinggi, pendapatan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, akhirnya masalah kesehatan seperti penyakit infeksi itu memang muncul, tetapi bisa diatasi gitu loh. Tidak sampai menyebabkan penyakit yang serius bahkan kematian. Gizi buruk juga bisa diatasi gitu. Teman-teman kayaknya nggak pernah deh mendengar ada orang Amerika yang gizi buruk gitu kan. Mereka aja makannya steak setiap hari. Gitu kan. Itu perumpamaannya ya. Angka kematian ibu dan bayi itu juga rendah karena teknologi kesehatan itu tadi yang sangat maju. Kemudian kesadaran untuk memeriksakan kandungan, kesadaran untuk minum vitamin ketika mengandung sampai melahirkan, seperti itu. Nah, penyakit yang tidak menular di negara maju ini kalau teman-teman lihat itu relatif lebih banyak dibandingkan yang di negara sedang berkembang. Kalau dulu misalnya ya kita lihat di Indonesia itu masih jarang kan ada orang pada zaman dahulu itu yang terkena kanker, stroke dan sebagainya. Nah,
penyakit-penyakit ini di negara maju itu lebih dulu muncul dibandingkan di negara sedang berkembang. Salah satunya adalah karena gaya hidup yang kurang baik. Mereka lebih suka makan makanan yang instan, misalnya seperti itu. Memang sama, antara negara sedang berkembang juga mengalami ini. Ini mulai muncul dan mulai banyak. Perbedaannya di situ. Di negara sedang berkembang, penyakit degeneratif mulai muncul dan mulai banyak. Nah, penyakit akibat infeksi ini dari dulu sudah ada, tapi nggak selesai-selesai gitu, Mbak. Ada, tapi nggak selesai-selesai gitu. Masih jadi PR, istilahnya gitu. Kan masih ada tuh orang, masyarakat di Indonesia yang meninggal karena DBD, misalnya. Ada yang meninggal karena gizi buruk, misalnya di bagian Indonesia yang timur. Itu kan masih jadi PR pemerintah. Nah, ini PR-nya ketambahan ini mulai banyaknya, kasusnya mulai meningkat itu tadi. Sedangkan kalau di negara maju, ini penyakit infeksi ini ada, tapi jumlahnya tidak seberapa dan bisa ditangani. Jadi ibarat kata hanya angin lalu gitulah. Mungkin hanya karena salah makan, penyakit infeksi mungkin karena salah makan, lupa baca tanggal expired dan sebagainya, kemudian kena bakteri karena anak-anak lupa cuci tangan dan seperti itu. Tapi diobati itu mudah sekali di negara maju. Mereka mudah melakukan pengobatan. Tinggal mereka punya PR membeludaknya di penyakit yang tidak menular ini. Nah, kalau di negara sedang berkembang, ketiga-tiganya ini yang jadi beban. Gitu. Ini di luar konteks pandemi COVID loh ya. Kalau di pandemi COVID, semua negara di dunia punya satu PR lagi, mengatasi penyakit akibat virus, infeksi virus itu tadi. Ya, oke. Gimana, Mbak? Sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak. Oke. Masih ada pertanyaan? Atau kita akhiri perkuliahan kita? Kebetulan baterai Bu Rista juga sudah lowbat. Dan sudah mau azan maghrib. Ya. Oke lah ya, daripada teman-teman capek, Bu Rista juga sudah capek. Silakan teman-teman jangan lupa untuk baca PDF yang sudah Bu Rista share di Google Drive terkait dengan variabel antara proximate determinant of mortality itu. Silakan dibaca dan dipahami dengan baik. Perkuliahan hari ini kita akhiri sampai di sini. Selamat beristirahat dan jangan lupa biar tidak terjadi kesakitan morbiditas, kita harus menjaga kesehatan, kita makan makanan yang bergizi, jangan lupa olahraga. Jangan hanya nge-game saja, ingat juga untuk olahraga. Dan oke kalau gitu. Bu Rista akhiri sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.